Kalau soal Embraer, dia streamline gitulah, supaya performance-nya lebih bagus gitu. Ya. Nah kalau Embraer itu tajam tapi dia ke bawah. Ketemu lagi di channel Travel ETC Media dengan Yuda. Nah hari ini saya mau ajak sahabat traveling untuk nyobain pesawat armada terbaru dari maskapai Scoot ya. Jadi Scoot ini adalah maskapai dari Singapore Airlines, anak perusahaannya Singapore Airlines, dan mereka baru saja membuka rute ke Bandara Kertajati di Jawa Barat dengan armada terbaru mereka, yaitu Embraer E190-E2. Ya, pesawat Embraer ini adalah satu-satunya atau jenis pesawat pertama dari Embraer yang terbang ke Indonesia, yaitu ke Bandara Kertajati. Nah, nanti sekalian kita juga lihat-lihat ya, ada apa aja sih di Bandara Kertajati, Jawa Barat. Nah, tapi Scoot ini tidak semuanya yang terbang ke Indonesia menggunakan pesawat Embraer. Jadi dari Jakarta ke Singapura itu masih menggunakan Airbus, Singapura Jakarta juga masih menggunakan Airbus, dan destinasi yang lain hanya untuk destinasi dari Changi Singapura menuju ke Kertajati yang menggunakan Embraer. Jadi hari ini saya mau terbang dulu dari Jakarta ke Singapura, nanti dari Singapura baru kita terbang ke Kertajati itu menggunakan Embraer. Nah, nanti sekalian kita review pesawat Embraer. Fasilitas penumpang di Scoot tidak berbeda dengan maskapai lain pada umumnya. Tersedia buku menu yang menawarkan berbagai pilihan menu untuk onboard meal. Bisa dipesan terlebih dahulu sebelum terbang atau pesan langsung di kabin sesuai dengan ketersediaan menu yang ada. Bagi yang ingin beli merchandise, tersedia juga buku katalog dengan penawaran berbagai macam produk yang menarik. Untuk onboard meal, saya memesan dal kari basmati rice. Tersaji hangat dengan 2 hidangan ringan, yaitu Cadbury chocolate cake dan kue yang disediakan khusus dari Scoot. Hai, kita sudah tiba di Singapura dan transitnya agak lama ya. Kita mau naik pesawat Scoot yang armada terbarunya Embraer itu baru berangkat besok dini hari jam 5, jadi saya harus standby jam 3 pagi. Jadi saya punya waktu cukup lama, sekitar 15 jam di Bandara Changi. Bukan masalah ya kalau transit 15 jam di Bandara Changi, karena tempat hiburan udah rasanya udah kayak mall gitu. Jadi kita betah berlama-lama di sini. Untuk beristirahat, kami memesan kamar di Hotel Air Changi, sebuah hotel transit yang berlokasi di Terminal 1 Jewel. Meskipun hotel ini berkonsep kabin, namun fasilitasnya cukup lengkap, seperti tempat tidur yang bisa reclining, lampu baca, kamar mandi nyaman, hingga meja makan. Meja makannya sendiri tersembunyi di sini, terlipat dengan rapi, efisien dalam ruangan yang sangat terbatas. Ada juga ruang gym dengan alat yang cukup lengkap dan pemandangan menghadap jalur Skytrain. Oke, sekarang jam 2:30 pagi ya, waktu Singapura. Kita langsung mau check-in di counternya Scoot untuk terbang menuju Kertajati. Dan untuk pertama kalinya saya mau cobain armada terbarunya Scoot, yaitu Embraer E190-E2. Cruising down the highway, windows down low, sunset paints the sky in a fire.
Untuk armrestnya lebih kecil ya, tapi masih sangat nyaman untuk meletakkan tangan. Jarak kaki dengan kursi depan juga masih cukup lapang, masih ada 5 jari dan ada space kosong, jadi cukup nyaman lah. Meskipun kursinya terlihat lebih tipis, tapi busanya cukup empuk jadi nggak bikin capek. Ukuran meja makannya lebih kecil dari lebar kursi, yang artinya ini lebih kecil sedikit dibandingkan dengan Airbus dan Boeing, tapi cukup nyaman lah untuk menaruh makanan. Ya, pesawat ini menggunakan konfigurasi tempat duduk itu 22, jadi kalau biasanya 33 ini 22 gitu. Tentunya ini akan membuat penumpang juga semakin merasa lebih nyaman ya ketika berada di dalam kabin, meskipun kabinnya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan rival-rival dari Embraer E190 ini seperti Airbus 320 dan Boeing 737 gitu. Tapi cuman beda tipis aja sih, nggak terlalu kecil juga, masih merasa lega juga. Kursinya sendiri juga cukup nyaman meskipun agak tipis ya, tapi enak, nyaman, busanya tuh empuk dan bahkan dalam posisi tegak sekalipun kursi pesawat yang dalam posisi tegak itu tidak terasa terlalu tegak, jadi terasa agak ke belakang. Beda kalau kita naik pesawat yang lain ya, kayak Airbus, Boeing gitu, biasanya kursi dalam posisi tegak itu punggung kita benar-benar kayak tegak banget gitu ya, kayak naik kereta api kelas ekonomi zaman dulu tuh. Nah kalau ini kursi dalam posisi tegak aja itu berasanya nyaman, dia nggak terlalu tegak banget tapi dia agak rebah ke belakang. Bunyi mesinnya itu tidak terlalu kenceng gitu ya, bahkan tadi pada saat take off itu bunyinya tidak terlalu ngebus banget gitu ya, nggak yang ngegerung banget gitu mesinnya tuh, enggak, dia lebih soft, lebih tenang gitu. Dan pesawatnya juga kayaknya lebih light ya, lebih ringan karena mungkin dia dimensinya sedikit lebih kecil, jadi bergerak di landasan pun, di tempat parkir di landasan itu dia bergeraknya juga lebih cepat. Bahkan ketika di taxiway menuju ke runway itu rasanya seperti kayak udah mau take off gitu, padahal masih ada di taxiway karena pesawat ini melajunya itu cepat. Sekitar pukul 9 kami akhirnya tiba di Bandara Kertajati, Jawa Barat, tepatnya di Majalengka. Ya, bandara ini cukup sepi ya, bahkan sangat sepi. Mengingat aktivitas di bandara ini memang belum banyak. Kedatangan saya dan teman-teman media lainnya juga disambut dengan sangat hangat oleh pihak Dinas Pariwisata dan Budaya Jawa Barat. Dalam perjalanan ini, kami juga dijadwalkan untuk mengunjungi daerah-daerah wisata di sekitar Bandara Kertajati, seperti Cirebon dan Bandung. Tapi kami akan berbagi ceritanya di video yang lain ya. Ya, sekarang jam 5:15, kita sudah sampai di Bandara Kertajati ya, Jawa Barat untuk terbang dengan Scoot, pesawat terbarunya Embraer E190-E2 menuju ke Singapura. Kami kembali bersiap untuk terbang dengan pesawat Embraer E190-E2 dari Scoot, namun kali ini rutenya dari Bandara Kertajati menuju Changi, Singapura. Ya, kita baru saja melewati proses imigrasi ya, yang mana tidak terlalu panjang antriannya, bahkan cukup sepi, hanya saya dan teman-teman media yang mengikuti media trip dari Scoot. Ya, Bandara Kertajati ini masih cukup sepi ya, dari kalau kita bandingkan dengan bandara internasional lainnya yang ada di Indonesia.
Bandaranya padahal sebenarnya cukup enak, cukup nyaman, cukup luas. Cuman memang fasilitasnya mungkin belum sebanyak bandara internasional lainnya yang ada di Indonesia. Dari restorannya, toko-tokonya itu memang tidak banyak ya di dalam boarding room ini. Cuman ada 2. Ini cuman ada 2 aja nih. Coffee shop satu sama satu. Coffee shopnya ada 2 deh. Yang satu jualan cemilan juga. Akhirnya kami tiba kembali di Singapura untuk transit dan kemudian melanjutkan penerbangan menuju ke Jakarta. Kami juga mampir di Changi Lounge yang berlokasi di Jewel untuk sekedar beristirahat dan menikmati hidangan makan siang. Oke, kita lagi di Changi Lounge, lagi transit. Lumayan, 9 jam transitnya dari Kertajati ke Singapura, Singapura ke Jakarta. Iseng banget ya kita ya? Iya, Dari Indonesia ke Singapura, terus transit, balik lagi. Jakarta lagi. Sudah 2 kali ya. Naik Embraer E190 E2. Nah, ini adalah Mas Tatang dari IndoAviationPlus.Asia, sebuah media penerbangan yang akan nemenin saya bincang-bincang soal Embraer. Mas, dari desainnya dulu Mas. Lebih suka Embraer apa yang lainnya, rival-rivalnya itu? Oh, sebenarnya kalau soal desain pesawat semuanya aku suka. Soal Embraer ini jujur ya, ini baru kedua kali ya naik Embraer E190. Pertama dari Changi ke Kertajati. Tadi barusan dari Kertajati ke Changi. Kalau desain luarnya bagus, aku suka itu desainnya. Jadi dia streamline gitulah, rada lancip-lancip gitu. Kalau dilihat dari hidungnya itu rada lancip-lancip, dan memang sama Embraer eksterior desain pesawat itu dibikin supaya performance-nya lebih bagus gitu. Jadi bisa jadi lebih cepat nih, modelnya kayak kelihatan lebih cepat gitu ya. Iya, lebih ringkes gitu. Lebih ringkes gitu. Kalau menurut aku sih moncongnya itu mirip-mirip Boeing. Tapi kalau Boeing itu kan dia tajam tapi di tengah tajamnya. Nah, kalau Embraer itu tajam tapi dia ke bawah. Ya. Gitu. Nah, kalau ekornya itu lebih mirip Airbus. Jadi ini tailnya terus belakangnya tuh panjang gitu. Nah, cuman sayapnya kalau Airbus kan biasanya ada winglet. Boeing juga suka ada winglet tuh, apalagi yang 737 ya. Nah, ini Embraer tuh nggak ada wingletnya sama sekali. Ya. Embraer 190 ini didesain memang untuk performance ya. Jadi untuk kemampuan terbang gitu. Jadi kalau kita lihat spesifikasinya, si Embraer 190 E2 ini itu merupakan generasi lanjut dari keluarga Embraer yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kan tanpa E2 tuh ada E170, 175 gitu ya. Tapi nggak pakai E2. Nah, ini pakai E2 generasi berikutnya. Nah, bedanya? Lebih canggih, lebih bagus lah. Mereka mengklaim dirinya bahwa mereka tuh pesawat yang lebih ramah lingkungan dari dua pesaingnya yang udah punya nama besar itu. Dan mereka mengklaim ini karena lebih hemat, jadi lebih menguntungkan buat operatornya. Betul. Nah, pesawat ini emang didesain untuk penerbangan jarak
pendek dan menengah. Hmm. Jadi kalau si Airbus atau Boeing 737 itu, Airbus 320 itu untuk jarak menengah. Dan dengan jumlah penumpang sekitar 140 penumpang. Nah, kalau Embraer E190 ini jumlah penumpangnya sekitar 114. Ini pesawat bisa compare itu yang sekelas dengan Embraer E190 ini pesawat Airbus A220 gitu. Nah, kalau Scoot menggunakan jumlah kursi penumpangnya 112. 112. Ya. Dan dia kan konfigurasi kursinya dua-dua ya, dua di kiri, dua di kanan. Itu sama kayak A220. Nah, kalau A320 kan 3 di kiri, 3 di kanan kalau nggak salah. Iya. Gitu. Ini ada bunyi anak nangis. Semoga nggak kerekam ya. Namanya juga di lounge di bandara. Apa-apa. Konfigurasinya kan dua-dua. Bayanganku tuh, ini kabinnya pasti lega atau enggak setidaknya kursinya juga lega kayak di bisnis kelas kita masuk ke Airbus Boeing lah. Tapi ternyata ya nggak selega yang dibayangkan meskipun masih tetap nyaman ya, masih tetap oke lah gitu. Bahkan lebih nyaman dari kalau naik pesawat yang jenis rival-rivalnya ya, gitu. Jadi kalau dibilang lorongnya lebih lebar nggak juga gitu karena memang kabinnya mungkin lebih kecil ya mas ya. Kabinnya ya lebih kecil ukuran. E190 yang dipakai Scoot ini itu kursinya punya jarak antar kursi itu 74 cm, jadi lumayan lah. Jadi kalau saya tingginya 175 gitu ya, 176. Jadi lutut itu nggak ketemu sama bagian belakang kursi depan itu, jadi masih enak lah gerakannya. Dan reclining itu pas lah menurut saya, duduk tuh enak. Benar, dan waktu dari Changi ke Kertajati itu aku sempat ngukur itu 5 jari itu masih ada jarak 5 jari lah antara dengkul dengan kursi depan gitu. 5 jari juga nggak yang mepet ya, masih ada rongga gitu, jadi masih oke lah. Dan posisi tegak kursi itu posisi standar ya, posisi tegak itu nggak tegak-tegak banget kayak kereta api kelas ekonomi zaman dulu tuh. Jadi dia agak-agak nyender gitu, agak-agak ke belakang gitu. Jadi posisi paling tegaknya pun masih sangat nyaman untuk didudukin meskipun kursinya kelihatan tipis ya mas ya, tapi empuk. Gitu. Dan satu lagi ini buat armrestnya itu dia lebih kecil, ya, lebih tipis. Tapi ya tetap yang di tengah bisa dikeatasin ya. Ya, dan kalau kalian melihat kita lagi duduk berdua seperti ini, nah kira-kira seperti inilah kondisi di dalam pesawatnya. Mepet tapi tidak mepet-mepet banget gitu ya. Dan kalau dibandingin sama yang kursi 3 itu mepetnya mepet banget kan. Iya, dan satu lagi enaknya adalah kalau penumpang yang dekat jendela mau ke toilet nggak perlu ngelewatin 2 orang, lewatin 1 orang aja. Satu orang cukup. 1 orang cukup. Nah, satu lagi mas, jendelanya tuh. Kalau buat aku sih jendelanya agak lebih kecil ya, meskipun Embraer mengklaim jendelanya tuh lebih besar. Padahal sebenarnya sih bukan lebih besar ya. Lebih lebar ya. Lebih lebar iya, tapi tingginya tuh lebih pendek. Ya. Gitu. Jadi kayak berasa naik Concorde, udah kursinya dua-dua, jendelanya kecil-kecil. Jadi memang kata si Scoot itu ini kursinya lebih enak, lebih lega buat duduk ya, meskipun ukurannya agak-agak sama dengan yang lain, tapi emang lebih lega karena dua-dua. Karena dua-dua. Hampir setiap kursi pasti punya jendela kalau di pesawat ini. Oh iya. Jadi jangan takut nggak kebagian jendela ya. Benar. Soalnya kalau yang di rivalnya itu kadang ada beberapa kursi yang jendela. Nah, kenapa kita nengok pas ini ketutupan. Nah, kenapa ada pesawat yang seperti itu yang nggak ada jendelanya kursinya? Karena di situ adalah sambungan frame badan pesawat yang harus diperkuat. Jadi nggak boleh ada jendela di situ. Bagian kabinnya itu lebih kedap sebetulnya dibandingkan dengan pesawat generasi sebelumnya. Jadi kalau suara engine pasti kenceng ya kalau kita dengerin di luar, tapi nggak masuk ke dalam. Dan yang menarik adalah getarannya nggak terlalu tinggi pesawat ini. Iya. Jadi memang waktu turun kan, waktu desain itu dia ada ngerem kan, ada air brake-nya. Jadi ketika goyang tapi guncangannya nggak terlalu terasa. Betul. Dan suara-suara kayak suara pilotnya nurunin flap atau nurunin gear gitu ya, landing gear, itu nggak terlalu kedengeran.
Oh iya, biasanya kan gluduk-gluduk gitu ya. yang duduk-duduk gitu. Lagi pas mau mulai Kalau- turun-turun gitu, gluduk-gluduk Ya, itu rodanya kalau keluar. peredam pesawatnya kurang bagus ya kedengeran lah semua suara itu. Ya, Suara hidrolik, suara roda lagi turun, suara Betul, flatnya lagi. nyinguk Ya, gitu. ya. Ini enggak sama sekali, nggak ada suara-suara yang mengganggu itu, sama sekali nggak ada. Dan waktu kita take off juga, pas sebelum take off itu emang ada kayak dengungan yang agak kenceng ya. Tapi begitu pesawatnya sudah meluncur ya udah hilang. Itu semuanya halus. Jadi pesawat ini tuh pakai mesin buatan Pratt and Whitney. Hmm. Ini cukup powerful, mesinnya cukup powerful gitu ya. Dan waktu take off tuh rada kerasa lah dorongannya itu. Oh iya, iya. Jadi rada lumayan enak lah. Jadi jangan takut pesawatnya nggak safe ya. Karena pesawat ini juga sudah di certified untuk bisa terbang dengan satu mesin selama 2 jam. Oh, Jadi kalau di atas lagi terbang, engine-nya fail satu, pesawat masih bisa terbang dengan satu mesin selama 2 jam. oke, Jadi oke. masih bisa nyari space untuk landing di mana. Bahkan kalau perlu ya sampai tujuannya dengan satu mesin. Kalau memang safe ya. Oke. Gitu Pak. Jadi itu ya review singkat kita berdua tentang Embraer E190 E2 dari maskapai Scoot ya, maskapai dengan rutenya yang udah cukup banyak. Ya, dan yang ke Kertajati ini dari Scoot dari Singapura ke Kertajati itu dia terbang 2 kali seminggu ya Pak. 2 kali seminggu. Ya, 2 kali seminggu setiap hari Selasa dan Sabtu. Sabtu. Kebetulan hari ini Sabtu ya, kita baru pulang dari Kertajati ya karena harus nunggu penerbangannya hari Sabtu, jadi kita agak lama nih di Jawa Baratnya. Jawa Baratnya agak lama. Ya, makan tahu Sumedang. Nggak sempat sih tahu Sumedang. Oh iya, nggak sempet. Malah nggak sempet. Itu mah sempetnya di Jakarta kalau lagi di jalan tol, di rest area. Scoot yang ke Indonesia itu ada di beberapa kota ya. Tapi yang pakai Embraer E190 E2 ini baru cuman ke Kertajati aja tuh Mas ya? Ya, Ya, hanya ke Kertajati, yang lain menggunakan pesawat Airbus. A320 family ya. Iya, itu sudah banyak digunakan di Sudah mana-mana banyak ya. dipakai di mana-mana. Nggak tahu tapi kalau nanti next ke depannya Scoot mau buka rute-rute baru di kota-kota di Indonesia terus mau menggunakan Embraer ya Ya, silahkan coba tuh ya. Nggak nyesel deh, keren. nggak nyesel, ya nggak Enak, nyesel enak. pokoknya naik itu karena pesawatnya brand new ya, baru. Iya, jadi waktu pertama kali masuk ke dalam kabin tuh baunya kayak mobil baru. Ya, kayak mobil baru gitu. Sementara ini sih dia baru punya pesawat Embraer E190 E2 itu baru punya 4. Baru punya Jadi 4. nanti kalau nggak salah berapa ya dia? Dia pesan 9 atau berapa gitu ya. Jadi nanti sisanya menyusul tahun ini dan tahun depan. Oke, nah nanti tunggu aja tuh update-update-nya ya dari traveletc.id dan indoaviationplus.asia. Nanti update-nya ada di sana. Ada di sana update-nya pasti. Oke. Bye. Ya.